Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah operasi riset tentang metode transportasi, yaitu metode NWC atau Northwest Corner. Jadi teman-teman, saya akan menampilkan tugas saya, yaitu dapat dilihat di sana. Soalnya seperti di sana. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z, dengan kapasitas masing-masing 120, 90, dan 80 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C, dengan permintaan penjualan masing-masing 80, 140, dan 70. Ongkos angkutnya dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan di sana dengan biaya-biayanya itu dalam bentuk ribuan ya, dalam jumlah ribuan. Jadi di sana 30 itu artinya 30.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Jadi sekarang untuk memperoleh biaya minimumnya, kita menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Oke teman-teman, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menulis tabel seperti ini. Jadi 30 ini didapat dari mana? 30, 25, dan yang lainnya ini itu adalah harganya atau biaya transportasinya. Biaya transportasi dari pabrik X ke gudang A yaitu 30.000 dan lain sebagainya. Intinya yang di dalam kotak yang ini semua itu adalah biaya transportasinya. Oke teman-teman, bagaimana cara kita mengalokasikan barang ke 3 gudang tersebut? Caranya dengan menggunakan metode NWC ialah yang pertama Northwest Corner itu artinya North itu berarti utara dan West berarti barat. Jadi North yang dimaksud di sini adalah bagian pojok kiri atas dan West yang dimaksud adalah bagian pojok kanan bawah. Jadi kita memulai dari pojok kiri atas dan mengakhiri di pojok kanan bawah. Oke. Caranya yaitu yang pertama kita melihat di gudang A membutuhkan berapa puluh ton semen. Jadi gudang A membutuhkan 80 ton semen. Dan kita melihat di pabrik X. Pabrik X itu terdapat 120 ton. Jadi kita mengirim barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh gudang A. Jadi kita tulis di sini 80 ya, 80. Oke. Bagaimana dengan kebutuhan gudang A? Sudah terpenuhi? Ya, jelas di sini bahwa sudah terpenuhi ya. Lalu bagaimana dengan pabrik X? Pabrik X di sini kita sudah gunakan 80 ton. Berarti masih sisa 40 ton ya. 40 ton itu kita letakkan di mana? Nah, 40 ton itu kita letakkan ke gudang B. Pertama kita lihat dulu kebutuhan dari gudang B. Kebutuhan dari gudang B itu yaitu 140 ton. Jadi berarti yang sisa di pabrik X itu masih lebih kecil daripada kebutuhan gudang B. Jadi kita taruh di sini 40 ton ya. Bagaimana dengan gudang B? Apakah sudah terpenuhi? Belum ya. Dia masih butuh 100 ton lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagaimana dengan pabrik X? Jumlah semen yang terdapat di ini pabrik X itu sudah habis karena sudah dikirim ke sini 80 dan di sini 40. Jadi 120 semuanya sudah dikirim ya. Jadi pabrik X itu sudah kosong. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan di gudang B, kita ambil dari pabrik Y. Dari pabrik Y di sini, kan di sini tadi gudang B masih butuh 100 ton ya.
Sedangkan persediaan di pabrik Y itu 90. Berarti persediaan di pabrik Y itu kurang dari kebutuhan di gudang B. Berarti kita taruh di sini 90 ya. Maksud dari kita melihat lebih besar di pabrik Y, lebih kurang dari pabrik Y atau sama dengan pabrik Y, supaya kebutuhan di sini sebentar melebihi apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya kebutuhan barang yang ada di pabrik Y itu 120 ton semen, tidak mungkin kita langsung kirim ke sini 120, karena sebentar melebihi sudah kebutuhan di gudang B. Sehingga kita perlu mengetahui dulu berapa kapasitas di pabrik Y dan berapa kebutuhan di gudang B. Sehingga di sini tadi kita taruh 90 ya. Kemudian di pabrik Y sudah kosong. Berarti bagaimana dengan gudang B? Gudang B dia kan membutuhkan 140. Kemudian yang sudah dikirim itu baru berapa? 40 tambah 90 yaitu 130. Berarti 130 saja. Berarti dia masih butuh 10 ton. 10 tonnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari pabrik Z. Pabrik Z berarti kita ambil di sini. Letakkan di sini 10 ton. Bagaimana dengan gudang B? Sudah terpenuhi? 40 tambah 90 tambah 10 sudah 140 ya, berarti terpenuhi. Lalu bagaimana dengan pabrik Z? Pabrik Z karena kita sudah menggunakan 10 untuk dikirim ke gudang B, berarti yang tersisanya 70. Yang sisanya bagaimana? Kita letakkan atau kita kirim ke pabrik C. Nah, pabrik C di sini membutuhkan 70. Jadi sesuai ya. Jadi apakah Northwest Corner itu berlaku? Berlaku, karena kita tadi memulai dari pojok kiri atas dan mengakhiri di pojok kanan bawah. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghitung biayanya. Biaya transportasi yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama 80 dikali 30. 80 dikali 30 itu didapat dari mana? Kita dapat dari sini. Berapa ton semen dikali dengan biaya transportasinya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi di sini 80 dikali 30, 40 dikali 15, kemudian ditambah dengan 90 dikali 30, kemudian ditambah dengan 10 dikali 20, kemudian ditambah 70 dikali 29. Oke, 70 dikali 29. Hasilnya itu kita jumlahkan 80 kali 30 2400, 40 kali 15 600, 90 kali 30 2700, 10 kali 20 200, 70 kali 29 2030. Jadi hasil dari penjumlahan ini yaitu 7930. Nah, karena di ongkos transportasinya itu dalam bentuk ribuan, berarti di sini dalam bentuk ribuan juga. Berarti di sini kalau ditambah 3 buah nol akan menjadi 7.930.000. Jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang ada di soal tadi yaitu sebesar 7.930.000. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Semoga metode ini dapat berguna untuk kita bagi yang mau berwirausaha nanti ataupun bagi yang sedang berwirausaha. Dan bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian bisa juga mendalami metode ini. Sekian dan terima kasih, saya Wilhelmine Wadu.